apply, oke. Kemudian kita coba trace kembali apakah dia akan lari atau mengarah ke ISP2 dengan IP 192.168.11.1. Nah, koneksi sekarang itu sudah mengarah ke ISP2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Catatan Usang Teknisi. Di video kali ini saya akan kembali berbagi tentang cara pisah traffic dua jalur koneksi internet menggunakan address list. Sebelum masuk ke cara konfigurasinya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru ketika saya upload video di channel ini. Maksud pisah traffic di sini adalah memisah semua koneksi internet ke jalur masing-masing koneksi. Dalam hal ini contohnya misalkan di MikroTik ini ada dua IP, di mana satu IP akan diarahkan ke ISP1 dan IP yang kedua akan diarahkan ke ISP2 atau koneksi kedua. Oke, di sini saya akan coba buka router saya. Terlebih dahulu saya akan koneksikan ke perangkat MikroTik saya ya. Di sini saya menggunakan MikroTik RB941 2ND. Oke, kita akan coba dulu. Nah. Untuk jalur koneksi 1 sudah saya pasang ke Ether 1 dengan nama koneksi A. Kemudian untuk koneksi B atau koneksi kedua saya pasang di Ether kedua. Kemudian untuk IP dari koneksi pertama adalah 192.168.10.2/24. Kemudian di sini akan saya kasih nama koneksi 1. Nah, untuk IP ini sendiri teman-teman sesuaikan ya dengan IP dari sumber internet teman-teman, misalkan dari IndiHome, Smells, atau dari ISP yang teman-teman pakai. Nah, karena di sini IP one-nya itu adalah 192.168.10.2 dengan gateway 10.1, maka di sini saya inputkan IP 10.2. Apply. Kemudian untuk IP yang mengarah ke koneksi kedua yang saya taruh di Ether 2 itu 192.168.11.2/24. Apply. Oke. Oh, lupa nih, saya kasih nama dulu koneksi 2. Apply. Oke. Nah, untuk IP ini sendiri
teman-teman sesuaikan dengan IP dari masing-masing koneksi yang teman-teman pakai ya. Ini hanya sekedar contoh aja. Kemudian untuk DNS di sini sudah saya setup dengan DNS Google 8.8.8. Kemudian berikutnya saya akan coba setting NAT yang mengarah ke dua ISP ini. Pertama itu masuk ke bagian IP, kemudian firewall. Pada tab NAT silahkan tambahkan. Pada bagian general itu adalah search NAT. Kemudian untuk out interface di sini saya akan config NAT yang mengarah ke koneksi pertama. Kemudian bagian action pilih masquerade, apply, kita kasih komen NAT koneksi 1, apply, oke. Kemudian NAT yang mengarah ke koneksi 2 sama, pada bagian chainnya itu adalah SysNAT. Kemudian interface-nya itu mengarah ke koneksi 2. Pada bagian tab action kita pilih masquerade, apply, nggak mau, kita coba copy aja di sini. Pada dasarnya memang sama untuk konfigurasinya, hanya pada tab out interface ini kita pilih nanti Ether 2. Kita copy dulu, kemudian pada tab general kita pilih Ether 2, kemudian apply, komennya kita rubah NAT koneksi 2, apply, oke. NAT sudah kita konfigurasi. Konfigurasi berikutnya adalah pada tab mengal. Nah, rule yang di sini saya akan membuat dua rule atau dua konfigurasi. Yang pertama itu untuk mengarah ke koneksi pertama atau boleh dibilang ISP 1, dan rule yang kedua itu akan mengarah ke jalur koneksi yang kedua atau ISP 2. Kita buat rule yang mengarah ke ISP 1. Kita tab, kita tambah. Pada tab general ini chainnya itu adalah pre-routing. Kemudian pada advance, karena nanti untuk penandaannya atau untuk mengarahkan koneksinya akan menggunakan address list, maka di sini saya isi search address list. Nah, kita kasih nama, atau saya kasih nama di sini koneksi 1. Koneksi 1. Kemudian pada tab action di sini pilih MAC routing. Nah, MAC routing ini nanti fungsinya untuk mengarahkan pada bagian root atau ketika kita mengisi gateway dari ISP masing-masing. Karena ini untuk mengarah ke jalur koneksi pertama atau ISP pertama, di sini saya akan kasih nama koneksi 1, apply. Kemudian pada komennya juga di sini saya kasih nama koneksi 1, apply, oke. Rule pertama yang mengarah ke ISP pertama sudah kita buat, tinggal kita membuat rule kedua yang mengarah untuk ke jalur koneksi kedua. Pada dasarnya sama aja, cuma yang membedakan nanti pada bagian tab koneksi, maksudnya pada penamaan ini aja, pada search address list dan pada actionnya. Biar gampang, di sini saya coba copy, kemudian kita hapus dulu yang rule pertama.
pada tab general sama pada routing, kemudian pada tab advance di sini saya kasih nama koneksi kedua. Kemudian pada tab action pilih MAC routing, kemudian untuk new routing MAC-nya kita isi koneksi kedua. Apply, komennya jangan lupa kita kasih nama koneksi kedua. Apply, oke. Nah, untuk konfigurasi Mangle sudah, tinggal kita konfigurasi pada bagian root. Nah, untuk mengisi atau konfigurasi root, teman-teman klik pada bagian IP address, kemudian di sini ada root. Setelah terbuka, silahkan tambahkan, kemudian pada gateway teman-teman isikan gateway yang mengarah ke ISP1. Di sini untuk ISP1 itu saya isikan 192.168.10.10.1. Kemudian routing MAC-nya karena mengarah ISP1 maksud saya karena gateway ini mengarah ke ISP1, pada bagian routing MAC-nya di sini saya pilih koneksi 1. Nah, untuk gateway ini sendiri teman-teman sesuaikan ya, sesuai dengan gateway dari koneksi internet yang teman-teman gunakan. Oke, untuk konfigurasi root pada koneksi pertama sudah kita buat, tinggal kita apply, kemudian kita kasih nama gateway 1. Apply, oke. Kemudian yang berikutnya adalah gateway yang mengarah ke ISP2. Kita tab atau tambah, kemudian masukkan gateway yang mengarah ke ISP2 192.168.11.1. Kemudian untuk routing MAC-nya kita pilih koneksi kedua. Apply, kita kasih nama ini gateway 2. Apply, oke. Nah, konfigurasi pada bagian gateway sudah selesai, tinggal kita mengarahkan IP sesuai dengan yang kita inginkan di sini. Nah, untuk konfigurasi itu kita akan masuk ke bagian IP, kemudian firewall, kemudian pada address list. Nah, untuk mengisi ini teman-teman silahkan pilih IP yang ingin teman-teman arahkan. Di sini saya akan pilih IP ini karena ada satu. Nah, untuk mengisi pada address list di sini saya mengisikan networknya, network dari IP yang mengarah ke WiFi atau yang mengarah langsung ke laptop saya. Oke, tinggal kita input pada tab address list, kemudian tambah. Untuk nama di sini saya akan isikan koneksi pertama dulu. Nah, kemudian paste di sini atau input IP yang ingin teman-teman arahkan. Jangan lupa kasih slash 24. Apply. Oke. Di sini sudah kita konfigurasi IP 192.168.77.0/24 mengarah ke ISP1. Nah, kita uji atau kita tes dengan cara trace dari laptop, apakah dia akan mengarah ke
gateway si ISPA atau koneksi pertama. Gateway-nya itu adalah 192.168.10.1. Kita coba trace. Trace ke DNS Google. Teman-teman bisa lihat di sini traffic dari koneksi 1 sudah berjalan. Nah, ini menandakan bahwa koneksi IP 192.168.77. sekian itu sudah mengarah ke ISP1, karena 192.168.10.1 ini adalah gateway dari ISP1. Nah, sekarang kita akan coba mengarahkan IP 192.168.77 ini ke jalur koneksi kedua. Apply, oke. Kemudian kita coba trace kembali, apakah dia akan lari atau mengarah ke ISP2 dengan IP 192.168.11.1. Nah, koneksi sekarang itu sudah mengarah ke ISP1, ISP2. Kita coba kemudian, oh ya, di sini saya nggak bakalan coba untuk speed test ya, karena ketika saya speed test pasti ini si laptop akan nge-lag atau hasil videonya akan patah-patah. Jadi di sini saya akan coba ping aja, ping ke facebook.com. Seharusnya ketika kita ping ISP atau koneksi B atau jalur koneksi kedua ini akan ada traffic. Nah, ketika saya ping di sini ada traffic ya. Untuk jalur koneksi kedua itu muncul traffic sekian kbps. Nah, berarti koneksi sudah mengarah ke jalur 2. Nah, yang berikutnya kita coba tes ping lagi agar IP ini mengarah ke ISP1. Apply, oke. Kita coba ping kembali. Nah, ketika saya coba ping kembali, koneksinya itu berada di, maksud saya trafficnya itu berada di koneksi A atau jalur pertama. Boleh dibilang bisa juga dibilang ISP pertama. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan IP teman-teman ada banyak? Nah, contoh misalkan di sini pada header 3, di sini adalah IP hotspot misalkan dengan IP 10.10.10.10.1/24. Kemudian apply, oke. Nah, tinggal kita arahkan ke sesuai jalur yang ingin teman-teman gunakan. Teman-teman masuk ke firewall, kuncinya ada di sini, yaitu tinggal teman-teman tambah, kemudian
pilih koneksinya mau kemana. Di sini kita atau saya akan mengarahkan ke koneksi kedua dengan IP tadi itu, misalkan IP hotspotnya itu adalah 10.10.10.0/24 apply. Oke. Nah, begitu seterusnya. Kalau misalkan IP-nya teman-teman simpan di bridge, tinggal teman-teman input aja IP-nya di sini. Misalkan IP WiFi saya di sini saya ingin arahkan ke koneksi pertama. Nah, maka pada tab name di sini kita pilih koneksi pertama. Begitupun seterusnya. Sampai sini video cara pisah traffic dua koneksi internet atau dua ISP ini telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami dan bermanfaat. Jika menurut teman-teman video ini cukup bermanfaat, silahkan like, kemudian komen, dan share ke media sosial teman-teman agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.